Statement pertemuan pertama. Kita akan bahas sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di pertemuan pertama, kita akan bahas peubah acak. Sebenarnya apa sih peubah acak itu? Apa bedanya dengan peubah biasa yang kalian sudah pernah pelajari di mata kuliah sebelumnya di kalkulus ataupun di aljabar. Nah, ini ada definisi tentang peubah acak. Saya bacakan. Dalam suatu random eksperimen, S adalah total outcome dari random eksperimen tersebut. Sedangkan fungsi atau random variable X besar biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, dengan domain S akan membuat berapa bilangan real berhubungan dengan tiap-tiap outcome dalam eksperimen. Nah, dari sini kalian akan dapatkan kata kunci, yaitu random. Kemudian gimana ya caranya? Saya nggak bisa coret-coret ya di sini ya. Kalian punya kata kunci random. Maaf. Kenapa jadi bergerak? Kemudian kalian juga punya kata kunci random eksperimen, random proses. Apa itu random proses? Jadi bayangkannya gini. Untuk mengerti mengenai peubah acak, kalian perlu mengerti tentang proses yang acak. Apa itu proses acak? Misalnya kalian flipping a coin, kalian lempar dadu, kalian memilih sampel mahasiswa secara acak, ataupun kalian mengamati apa namanya perkiraan cuaca di esok hari. Itu sesuatu yang acak gitu. Jadi kemungkinannya tidak bisa kalian pastikan gitu ya. Itu random process. Nah, kemudian di sini ada outcome. Jadi outcome dari random process tersebut gitu. Jadi misalkan kalian melempar satu koin gitu ya. Kemungkinan outcome-nya apa? Bisa berupa head atau tail gitu ya. Jadi ini kenapa saya nggak bisa coret-coret di sini? Saya pengen coret-coret sebenarnya. Nah, jadi peubah acak ini apa? Peubah acak ini adalah cara ya. Kalau dibahasakan sederhananya adalah cara kalian mengkuantifikasi, cara kalian memetakan outcome dari random proses yang tadi kalian lakukan. Random proses itu apa tadi? Contohnya melempar dadu, melempar koin, bisa head, bisa tails, bisa head, bisa tails. Kalau dadu bisa yang madep ke atas bisa 1, 2, 3 sampai 6. Nah, lalu kalian petakan outcome dari random process itu terhadap bilangan real. Jadi tujuan kalian membentuk random variable adalah untuk mengkuantifikasi, untuk mapping outcome dari random process itu dengan bilangan real. Nah, biasanya random variable ini dinotasikan dengan huruf kapital. Umumnya si X, Y, Z gitu ya. Sebenarnya boleh aja sih bebas, kalian bisa pakai X, bisa pakai C, bisa pakai D, bisa pakai B. Apapun bisa, tapi umumnya dengan huruf kapital. Nah, untuk nilainya yang tadi saya bilang, kalian akan mapping si outcomes tadi dengan bilangan real. Nah, untuk value-nya si bilangan real itu biasanya ditulis dengan huruf kecil. Jadi jangan terbalik ya. Untuk random variable-nya huruf besar, kemudian untuk value kalian tuliskan dengan huruf kecil. Ya, jadi random variable itu saya ulangi adalah sebuah fungsi atau cara kalian untuk mengkuantifikasi outcome dari random proses terhadap suatu bilangan real. Oke, sampai di sini mengerti? Ada yang mau di-challenge dari statement yang ada di sini? Nah, bedanya apa dengan peubah atau variabel yang
pernah kalian pelajari di kalkulus. Coba di sini saya bisa nggak ya pakai, saya stop share dulu. Whiteboard. Oke, sepertinya agak bermasalah nih laptop saya. Oke, mungkin minggu depan aja lah ya kita gunakan fasilitas ini. Oke, kita balik lagi ke definisi yang tadi. Nah, bedanya apa dengan variabel yang selama ini kalian kenal gitu ya? Itu pun juga sebuah variabel itu juga bervariasi. Di sini juga sama, nilainya akan bervariasi, tapi secara acak. Bedanya apa dengan variabel yang kalian kenal di kalkulus? Nah, kalau di kalkulus biasanya kalian dihadapkan dengan suatu persamaan yang misalkan X plus 1 sama dengan 5. Lalu kalian assign nilai X-nya dari persamaan itu, kalian temukan jawabannya. Biasanya kalau di kalkulus, X-nya ini ditulis dengan huruf kecil, variabelnya dengan huruf kecil. Nah, nilainya bervariasi tergantung berapa konstanta yang ada di situ. Nah, bukan itu yang kita akan bahas di sini. Yang akan kita bahas di sini adalah random variable ini adalah fungsi untuk fungsi yang memetakan tiap-tiap outcome. Outcome-nya tergantung apa? Tergantung proses random, proses acak yang kalian lakukan. Apa itu flipping a coin yang mungkin punya dua possible outcome, dua outcome yang mungkin, atau melempar dadu sekali atau dua kali atau tiga kali, tergantung random prosesnya. Oke, sampai di sini oke ya, nggak ada masalah. Nah, ini definisi lanjutannya. Random variable dinyatakan dengan X besar adalah sebuah fungsi dengan domain sample space X, sample space S, biasanya dinotiskan dengan S ya untuk ruang sampel. Nah, saya harapkan kalian baca di teori probability di chapter 1. Jadi kalian tidak asing dengan terminologi-terminologi ini. Kemudian yang menghubungkan, ya tadi ini sebenarnya ngulang aja sih yang saya katakan tadi, yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan apa tadi namanya, dengan outcome dari random process yang ada di sample space. Jadi kalau dituliskan dengan notasi matematika akan seperti ini. Jadi konsep random variable memungkinkan kita untuk menghubungkan sembarang sample space S yang berisi bilangan real dengan event yang menjadi perhatian kita gitu. Jadi yang menjadi interest kita. Jadi misalkan kalian flipping a coin, yang jadi perhatian kalian apa yang tails, apa yang head. Itu tergantung kalian. Jadi itu tadi. Jadi secara matematis dituliskan seperti ini. B, misalkan B tadi yang jadi event yang jadi perhatian kalian, misalkan B sama dengan suatu event di mana event tersebut adalah bagian dari sample space dan kemudian XA ini random variabelnya merupakan elemen atau bagian dari A. Jadi event tersebut adalah A. Gitu. Jadi kalian nggak perlu pusingin dengan ini, sebenarnya notasi aja. Cuman apa namanya? Yang penting kalian paham konsepnya random variable itu apa gitu ya. Nah, dari definisi tadi sebenarnya A dan B ini adalah subset yang berbeda, walaupun mereka berbeda, tapi bisa saja dituliskan bahwa peluang X anggota dari A itu sama dengan PB gitu ya. Oke, intinya adalah kalian bagaimana menuliskan distribusi peluang dari random variable. Oke, mungkin agak sedikit lompat ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa random variable itu adalah cara untuk mengkuantifikasi hasil dari random proses dengan bilangan real. Sebenarnya untuk apa sih? Goalnya kita mau kemana? Goalnya kita akan menghitung distribusi peluang gitu ya. Jadi tujuan utama kita belajar StatMat itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak?
Kita mau belajar apa sih? Belajar teori peluang dan statistik ini buat apa sih sebenarnya? Kita mau melihat apa? Volunteer? Ada yang tahu? Suara saya kedengaran? Dengar, Bu. Oke. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Goal kita apa? Nah, sebenarnya ada itu di chapter 1 ya, sebenarnya ada. Jadi di sana dibedakan bahwa model itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada deterministik, ada probabilistik. Jadi kalau deterministik kalian pernah mengenal hukum-hukum yang ada di fisika ataupun kimia ya, itu eksak ya. Jadi sudah jelas gitu, sudah misalkan apa namanya hukum Newton, misalkan untuk atau yang lain, misalkan rumus untuk menghitung kecepatan jarak dibagi waktu gitu, itu deterministik gitu. Kalau di statistik itu kita nggak semua hal di dunia ini bisa dipastikan kebenarannya gitu, bisa digambarkan secara deterministik gitu. Ada hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi pemodelan kita, yang mempengaruhi hasil dari observasi kita yang mungkin kita tidak bisa lihat. Jadi ada hal-hal yang uncertain gitu. Nah, itulah tujuan kita belajar teori peluang. Kita mau melihat seberapa besar sih kita yakin terhadap hal-hal yang mau kita prediksi gitu. Kayak tadi Mbaknya mau masuk STIS gitu. Karena peluang saya kecil, Bu, 2% gitu. Apa dasar kamu mengatakan bahwa peluang masuk STIS 2% gitu. Nah, itu ada hal-hal yang di luar kendali si Mbak siapa tadi ya namanya. Itu yang mungkin di luar kendali kita, yang kita tidak bisa observe, namun bisa mempengaruhi hasil outcome dari seleksi ya, dari random process tadi. Nah, itulah tujuan kita untuk belajar probability adalah untuk menghitung fungsi peluang dari random variable. Mungkin kalau kita ngomongin random variable nggak akan banyak ya yang secara random variable per se nggak akan begitu banyak berguna. Tapi ketika nanti kalian sudah bisa mendefinisikan random variable-nya, kalian bisa menghitung nilai peluangnya, nah dari situ akan lebih bermanfaat. Nah ini sebenarnya cuma kayak notasi-notasi aja, kalian nggak perlu terlalu pusingkan. Jadi intinya dari random variable itu kalian akan menghitung distribusi probability-nya, distribusi peluangnya. Oke. Secara umum untuk menyatakan tadi ya kadang-kadang dituliskan dalam bentuk Px dalam kurung begini X elemen A bisa dinotasikan juga dengan Px, X-nya X besar gitu ya, huruf kapital ini menyatakan random variabelnya. Jadi peluang suatu event in terms of random variable yang tadi kalian definisikan di awal atau didefinisikan mungkin nanti di soal di awal, secara umum ini digunakan untuk menyatakan nilai probabilitas. Jadi goal utama kita untuk menghitung probabilitas bahwa suatu event yang jadi interest kalian itu akan terjadi di dalam ruang sampel bilangan real yang dituliskan dalam interval minus infinity sampai dengan X untuk semua bilangan real X gitu. Ini mungkin masih terlalu abstrak tapi nggak apa-apa. Nanti kalian akan semakin mengerti kalau sudah melihat contoh. Nah, ini contohnya. Contoh sebuah random proses yaitu melempar dadu tetrahedral. Bentuknya gimana ya kalau tetrahedral? Jadi sisinya ada 4. Biasanya yang kita tahu dadu tuh sisinya ada 6 ya. Nah, kalau sisinya ada 4 berarti dia ada bilangan 1, 2, 3, dan 4 di setiap sisinya. Nah, random prosesnya apa di sini? Random prosesnya di sini melempar 2 buah dadu 4 sisi. Jadi
dadu yang berisi bilangan 1, 2, 3, dan 4 dilempar 2 buah dadu, mohon maaf. Jadi 2 buah dadu yang berisi 4 sisi kita lempar sekali, lalu kita definisikan di sini random variabelnya, yaitu nilai maksimum mata dadu yang muncul dari kedua buah dadu tersebut, yang muncul dalam artian yang menghadap ke atas, gitu ya. Nah, ini didefinisikan random variabelnya seperti ini. Oke. Nah, tadi kita tahu bahwa si dadu ini punya value ya, punya value di sampel space-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi kemungkinan mata dadu yang muncul tidak akan, ini sebenarnya sudah exhaustif ya, kalau kalian belajar di teori himpunan, tidak akan ada lagi kemungkinan selain ini, karena dadunya 4 sisi. Dadunya 4 sisi. Tapi karena ada 2, ini ada 2 subscript ya, dua dadu. Jadi masing-masing bernilai sama. Masing-masing punya kemungkinan yang sama. 1, 2, 3, dan 4. Dan asumsinya dadu ini fair ya, balance. Jadi tidak ada salah satu atau dua-duanya yang diberi pemberat di salah satu sisinya. Jadi semua setiap nilai ini memiliki kemungkinan yang sama untuk menghadap ke atas, untuk muncul pada pengamatan kita. Gitu. Ini namanya fair dice. Kalian mungkin akan temui terminologi-terminologi seperti itu nanti di buku. Nah, setelah kita punya definisi mengenai random variable itu, tadi nilai maksimum mata dadu yang muncul dari pelemparan 2 buah dadu tadi, kita definisikan di sini ada ruang sampelnya. Ruang sampelnya yang dihasilkan dari pelemparan 2 buah mata dadu tetrahedral tadi seperti ini. Jadi ada satu-satu di satu ini yang elemen pertama ini untuk dadu yang pertama, elemen yang kedua ini untuk dadu yang kedua. Bisa 1, 1, 2, 1, 3, 1, dan seterusnya ada 16 kemungkinan mata dadu yang muncul dan yang menghadap ke atas. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini sampel space-nya. Ada 16 elemen ya di sampel space yang muncul. Nah, kita bisa bagi nih B1, B2, B3, dan seterusnya sampai B4. Di setiap B ini kalian perhatikan, karena kita tadi punya definisi random variable seperti ini, jadi fungsi random variabelnya seperti ini, dia petakan hasil outcome, dia petakan outcome dari pelemparan dadu tadi, random prosesnya terhadap bilangan real, kita definisikan sebagai nilai maksimum yang muncul, maka kita bisa lihat, kita tahu nilainya di setiap di sini pengkategoriannya seperti ini. Jadi untuk B1 kalian bisa tahu maksimumnya adalah 1. Untuk B2 nilai maksimumnya 2. Untuk B3 nilai maksimumnya 3. Untuk B4 nilai maksimumnya 4. Nah, ini yang kita definisikan sebagai nilai dari random variable tadi. Jadi ini X kecil ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini contoh satu random variable. Sebenarnya dari kegiatan yang ini, yang sama, pelemparan 2 buah dadu, random proses yang sama, kita bisa definisikan random variabel yang lain. Misalkan bukan nilai maksimum mata dadu yang muncul, tapi misalnya adalah penjumlahan dari 2 mata dadu yang muncul. 2 mata dadu yang muncul. Karena tadi ada 2 buah dadu, kita bisa juga definisikan seperti ini. Jadi dijumlahkan. Dengan sampel space yang sama, kalian bisa hitung berapa saja nilai yang mungkin dari sampel space ini. Nilai yang mungkin untuk random variable penjumlah yang didefinisikan seperti ini. Tuh. Kalian bisa gambarkan di sini. Mohon maaf saya nggak bisa coret-coret. Kalian bisa lihat sendiri, sampel space-nya akan sama karena random prosesnya sama. Jadi pelemparan 2 buah dadu akan ada 16 kemungkinan
metadadu yang muncul. Kemudian ketika didefinisikan random variabelnya sebagai penjumlahan dari kedua metadadu, maka kalian bisa atur, kalian bisa ganti nih B1, B2, B4-nya tidak lagi berbentuk seperti ini tapi penjumlahan. Jadi 1 1 dijumlahkan jadi 2. Kemudian yang di sini diagonal yang 1 2 2 1 ini penjumlahannya 3. Kemudian yang satu lagi ini 1 3 2 2 3 1 ini penjumlahannya jadi 4. Jadi kemungkinan nilai yang muncul dari random variable yang ini I plus J itu adalah 2 sampai dengan 16. Ada berapa kemungkinan tuh? Kalian bisa hitung sendiri, saya yakin. Contoh 3. Tadi dadu. Ini sekarang koin. Sama juga, ini random process juga. Jadi untuk koin, kita punya 2 kemungkinan ya. 2 outcomes dari pelemparan sebuah koin. Outcome yang mungkin di sample space antara head ataupun tails. Di sini di bahasa Indonesia kan jadi muka dan belakang ya. Kepala atau ekor boleh serah. Nah, sehingga ya tadi. Jadi random variable itu apa? Random variable itu intinya adalah ini loh. Jadi untuk head misalkan kita mau kasih dia nilai 1 jika head, kemudian 0 jika tails. Nilai 0 dan 1 ini menghubungkan outcome head dan tails ini dengan random prosesnya. Jadi apa namanya? Fungsi ini menghubungkan nilai bilangan real, memberikan nilai untuk setiap outcome dari random process. Oke. Ini untuk contoh ketiga. Contoh lainnya ini masih dadu ya, tapi ini 6 sisi. Dadu ada 6 sisi, jadi ada 36 titik di sampel space-nya. 1 sampai 6 kali 6. Kalau kalian mau bikin tabular silahkan. Kalau di sini dibikin list gitu ya, di list dalam bentuk himpunan seperti ini. Atau bisa juga kalian tuliskan sampel space-nya I, J, di mana I 1 sampai 6 sama juga J juga 1 sampai 6. Nah, dari pelemparan 2 buah dadu yang 6 sisi ini kita bisa kita bisa definisikan beberapa random variabel. Misalkan di sini kalian jumlah mata dadu yang muncul, atau misalnya nilai maksimum yang muncul dari 2 mata dadu, atau apa namanya? Misalnya apalagi kemungkinannya. Jadi intinya adalah random variable ini adalah fungsi yang memetakan bilangan real dengan setiap outcome. Atau misalnya random variable lagi adalah banyaknya nilai mata dadu yang bernilai genap atau ganjil, atau banyaknya apa namanya mata dadu yang bernilai sama, gitu misalnya. Yang sama dikasih nilai 0, sisanya bernilai 1, atau itu bebas. Itu bisa didefinisikan. Nah, ini masih belum menarik ya. Kita masih ngomongin random variable. Nanti kalau kalian sudah menghitung peluang, itu akan makin bisa dipahami, gitu ya. Nah, untuk contoh yang ini kita definisikan random variabelnya adalah jumlah mata dadu yang muncul dari kedua pelemparan 2 buah mata dadu tadi, gitu. Jadi I plus J sama kayak yang di atas. Bedanya ini ada 6 sisi aja. Jadi nilainya kemungkinannya akan ada 2 sampai 12 ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang bingung mungkin dengan definisi random variable. Jadi cuma gitu aja ya. Jadi goal kita adalah memahami random variable dan hubungannya dengan eksperimen ya. Eksperimen yang kita lakukan. Goal kita adalah untuk menghitung sebaran peluang dari
random variable yang sudah didefinisikan tadi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Kita singgung sekilas mengenai discrete random variable. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang discrete random variable. Nah, jadi ya, seperti tadi saya bilang, random variable itu ada dua tipe ya. Ada discrete, ada continuous. Nah, dikatakan discrete ketika X adalah set yang dapat dihitung. Baik itu infinite ataupun paling kalian bisa mencacah, kalian bisa menghitung 1, 2. Contohnya ini, kalian bisa hitung apakah yang muncul adalah head atau tails. Jadi kalian bisa kalian bisa hitung 1 atau 2. 1, 2 gitu. Sama pula seperti dadu yang 4 sisi. Jadi mata dadu yang muncul kalau nggak 1 ya 2, 3 dan 4. Ada 4 kemungkinan. Jadi ketika setiap kalian bisa menghitung set dari outcome yang mungkin dari sebuah random proses, maka itu dikatakan random variabelnya adalah discrete. Jadi definisi dari discrete random variable saya bacakan di sini adalah jika sebuah set dari seluruh nilai dari sebuah random variable X adalah set yang dapat dihitung, bisa digarisbawahi ini dapat dihitung atau countable, maka disebut sebagai discrete random variable-nya. Nah, di sini akan diperkenalkan bahwa random variable itu akan memiliki fungsi ya, fungsi sebaran, fungsi peluang. Fungsinya seperti apa? Nanti di sini dinotasikan sebagai f kecil x atau bisa juga dituliskan sebagai p dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Tadi X kecil menggambarkan value, X besar menggambarkan random variabelnya, di mana X bernilai X1, X2, dan seterusnya. Jadi X1, X2 ini kalian bisa hitung. Ya. Jadi kalau kalian bisa menghitungnya, ini definisikan sebagai discrete random variable. Nah, fungsi ini dinamakan sebagai fungsi PDF yang kita kenal sebagai fungsi PDF. Probability density function atau bisa juga disebut sebagai probability mass function. Dan nilai X disebut sebagai mass point dari X. Dapat juga ditulis seperti ini ya. F kecil, lalu jangan lupa di sini X besar. Biasanya kalau dosen-dosen senior ini agak rentan dengan notasi ya. Tapi kalian kalau misalkan ini nanti ujian diikutin aja. Jadi notasinya akan seperti ini. Ketika kalian menuliskan ini sebagai fungsi PDF, tuliskan sebagai F kecil X besar dalam kurung X kecil atau bisa juga dengan P gitu ya, dengan notasi peluang. P dalam kurung kurawal X besar sama dengan X kecil untuk nilai X bla 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 bla. Seperti itu. Jadi dari random variable yang sudah didefinisikan tadi di awal, ketika nilai set yang mungkin adalah bisa dihitung, baik itu terhingga maupun tidak terhingga, tadi disebut sebagai discrete random variable. Dari random variable itu bisa dihitung sebaran peluangnya. Bisa dihitung sebaran peluangnya dalam bentuk discrete probability density function atau fungsi kepadatan peluang atau PDF. Nah, inilah tujuan utama kita. Kita mau tahu ini. Kita mau melihat fungsi PDF atau PMF dan nanti akan diperkenalkan juga fungsi kumulatifnya. Oke, ini contoh. Mungkin kita akan nggak akan selesaikan semua materi hari ini ya, kita akan lanjut minggu depan. Tapi saya mau kasih contoh bagaimana konsep PDF itu dari sini. Nah, di sini PDF itu punya sifat nih, punya properties ya. Jadi dia mengikuti teori probability pada umumnya bahwa nilai PDF ini
tidak akan tidak akan negatif, tidak pernah bernilai negatif. Jadi nggak ada peluang bernilai negatif ya. Kalian bisa pastikan itu, kalian bisa buktikan. Nggak ada peluang bernilai negatif. Jadi nilai PDF selalu sama dengan atau di atas 0 untuk semua nilai X, untuk set bilangan real X1, X2, dan seterusnya. Kemudian, properties yang kedua, jika kalian jumlahkan nilai PDF untuk semua X yang mungkin, semua nilai possible value dari random variable itu, kalian akan dapatkan bahwa jumlahnya pasti sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Kalau enggak, ini bukan PDF. Jadi, untuk setiap nilai fungsi PDF, untuk setiap X bilangan real dari random variable yang sudah didefinisikan, jika kalian jumlahkan PDF-nya harus sama dengan 1. Ya, teori peluang begitu. Nanti ini harus ini penting nih, harus kalian pegang konsep ini ya. Jadi nilai peluang tidak boleh ada negatif. Kemudian kalau dijumlahkan untuk semua nilai X-nya bernilai 1. Karena ciri khas PDF nanti ketika didefinisikan misalkan di soal itu pasti akan ada interval, akan ada PDF ini berlaku untuk rentang nilai berapa sampai berapa. Nah, itu kalian bisa buktikan untuk setiap nilai possible value yang mungkin yang rentangnya tadi disebutkan, kalian jumlahkan pasti jumlahnya sama dengan 1. Nah, ini notasi aja kayak tadi ya. Jadi kalian bisa tuliskan PDF-nya seperti ini atau bisa secara ringkas F kecil X. Jadi kalau PDF kalian bisa pakai F kecil. Nah, ini misalkan kita mau menghitung PDF dari contoh yang pertama tadi ya. Contoh yang pertama tadi melemparkan 2 buah dadu 4 sisi. Jadi sampel space-nya ada di sini, ada 16 kemungkinan elemen di sampel space, bisa yang muncul 1 semua, atau yang satu bermata 2, yang satu bermata 1, dan seterusnya sampai 4 gitu ya misalnya ya. Nah, kalian lihat di sini. Misalkan definisinya tadi adalah random variabelnya adalah nilai maksimum mata dadu yang muncul. Jadi kemungkinannya adalah kalau nggak 1, 2, 3, dan 4. Ketika nilai X sama dengan 1, berapa peluangnya? Berapa peluangnya? Ada yang bisa jawab? 1/16, Bu. Oke, 1/16. Kita tuliskan secara tabular di sini. Oke, cara menuliskan cara menyatakan PDF bisa dilakukan dengan tabel secara tabular seperti ini, atau bisa juga dilakukan secara grafikal gitu ya. Jadi menggunakan grafik gitu. Jadi ketika X bernilai 1, X kecil ya, nilai dari random variable bernilai 1, ini nilai peluangnya adalah 1/16. Kenapa 1/16? Karena ini hanya satu kali kemungkinannya muncul. Kemudian ketika X bernilai 2, akan ada 1, 2, 3 kali peluangnya muncul, 3/16. Ketika bernilai 3, akan ada 5 kemungkinan ya. Bisa 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2. Ada 5/16. Kita lihat apakah benar. Iya. Nah, kalian bisa buktikan nih, kenapa dia dikatakan sebagai PDF. Ketika kalian jumlahkan untuk setiap nilai X-nya dari 1 sampai 4, nilai hasil penjumlahannya pasti sama dengan 1. Dan nggak ada satupun nilai PDF yang bernilai negatif. Semua di atas 0. Oke, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 16. Oke, ini contoh PDF. Nah, ini ketika digambarkan secara grafikal, kalian bisa tergantung nanti soalnya minta kalian untuk menyatakannya secara tabular atau dengan grafik. Grafiknya pun biasanya ada yang pakai histogram, ada yang secara sederhana seperti ini. Kalau dari buku Bain biasanya sederhana aja seperti ini. Sebenarnya kalau bisa pakai histogram lebih bagus lagi, cuman nggak perlu lah ya. Oke, sampai di sini
Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oke, silakan Mas Bagas. Tadi kayaknya sinyal saya yang lag atau saya yang kurang paham ya Bu. Tentang discrete random variable itu kan variabelnya yang dapat dihitung gitu ya Bu. Nah maksud dari yang dapat dihitung atau countable itu berhingga atau jelas apa namanya? Jelas bilangannya atau bagaimana Ibu? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk membedakan discrete dengan continuous, sebenarnya nanti akan jauh lebih paham kalau kalian sudah masuk materi continuous random variable ya. Jadi intinya di sini kata kuncinya adalah countable. Jadi benar kata Mas Bagas tadi ya, apa namanya countable ini tidak dibatasi ya, baik terhingga ataupun tak terhingga. Bisa saja tak terhingga, tapi yang penting kalian bisa menghitung. Kalian bisa mencacah ya, kalau kata orang itu bisa mencacah. Kalian bisa menghitung dengan jelas itu 1, itu 2, ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kayak misalkan mata dadu tadi ya, mata dadu kemungkinannya kalau 4 sisi 1, kalau nggak 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau hasil penjumlahan misalkan random variabelnya tadi adalah didefinisikan sebagai hasil penjumlahan 2 mata dadu yang muncul. Ya kalau nggak 2, ya 3, ya 4 sampai dengan 8. Tadi 4 sisi ya. Ya itu, jadi kalian bisa menghitung dengan jelas gitu. Kemungkinannya kalau nggak 2, 3, 4. Tidak ada 2,5, tidak ada 2,78, tidak ada 4,5, tidak ada 5,6 kayak gitu. Jadi distinct ya. Kalau bahasa lainnya mungkin separate value-nya tuh bernilai distinct gitu ya, terpisah gitu. Jadi jelas gitu, bilangan apa ya namanya kalau di matematika tuh namanya bilangan real ya, bukan pecahan gitu. Beda lagi misalkan saya Bu, bandingkan dengan apa? bilangan real kan pecahan juga. Real termasuk pecahan ya? Apa ya namanya? Bilangan Bilangan bulat ya. bulat. Ya bulat ya berarti ya. Jadi kalian bisa mencacah gitu, kalian bisa menghitung, bisa counting itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau mahasiswa di sini ada berapa? 1, 2, ada 38 orang. Itu discrete gitu ya. Kalau continuous, kalian kalian akan menemukan nilai yang berada pada rentang tertentu gitu ya. Misalkan 1 sampai 10. Kalian nggak bisa hitung tuh dari 1 sampai 10 itu ada berapa banyak bilangan yang ada di situ. Kalian nggak akan bisa sampai kapanpun kalian nggak akan bisa. Misalkan kalau itu discrete 1 sampai 10 ya ada 10, ada 10 item gitu ya. Tapi kalau continuous kalian bisa punya tuh 1 sampai 2 aja kalian bisa punya beribu-ribu bilangan gitu ya, 1,1, 1,01 nggak akan terhingga. Itu kalau continuous. Misalkan yang bisa dihitung kayak itu massa misalnya, atau berat badan, atau tinggi badan, atau misalnya apalagi harga atau apa yang continuous lagi. Jadi berada pada rentang tertentu yang kalian tidak bisa tentukan tuh ada banyaknya ada berapa tuh. Kalau discrete misalkan jumlah mahasiswa, jumlah mata dadu itu kalian bisa tentukan dengan jelas gitu. Baik. Tadi itu Terima kasih Bu. sudah lebih jelas saya mudah-mudahan. Nanti Siap. kalau sudah masuk ke contoh mungkin lebih bisa dipahami. Oke, tadi sampai dengan cara menyatakan distribusi peluang dengan cara tabel dan grafik untuk discrete random variable. Oke, yang perlu diingat ya ini propertiesnya. Propertiesnya ada 2 tadi. Jadi untuk PDF tidak mungkin bernilai negatif dan ketika dijumlahkan untuk semua kemungkinan nilainya itu pasti akan sama dengan 1. Ini propertiesnya. Oke, jadi nggak ada peluang lebih dari 1 ya. Nggak ada peluang lebih dari 100% ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu mungkin pertemuan untuk minggu ini. Saya sudah upload
di Google Classroom kalian bisa cek berapa soal latihan, nggak banyak. Kalian bisa kerjakan dan kalian gunakan sebagai responsi untuk pertemuan hari ini ya. Oke, responsi itu sampai jam 5 kan ya, cukup lah ya. Sampai jam 5 sore. Cukup lah kira-kira, nggak banyak kok soalnya. Jadi di situ kalian akan banyak mendapatkan contoh-contoh mengenai random variable yang discrete ya, karena kita sudah bahas yang discrete. Kemudian nanti kalau misalkan ada waktu minggu depan kita akan berikan feedback, kita akan bahas hasil dari soal latihan yang saya berikan. Kemudian satu lagi, tadi di awal saya sudah sampaikan untuk lebih memahami topik-topik berikutnya kalian perlu paham teori probability ya. Dan sebenarnya di buku Bain tuh sudah ada di chapter 1. Jadi saya minta kalian untuk membuat resume, nggak perlu banyak-banyak, maksimal 2 lembar A4 atau 2 halaman. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, bebas, yang penting terbaca gitu ya. Ini sebenarnya buat kalian sendiri, buat kalian belajar gitu. Jadi saya memastikan bahwa kalian baca. Kalau nggak diginin, soalnya kalian nggak akan baca. Oke. Ada due date-nya masih minggu depan, jadi kalian bisa gunakan waktu kalian secara optimal untuk didistribusikan tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi juga untuk belajar mata kuliah yang lain. Oke, begitu. Nanti setiap minggunya saya akan kasih latihan ya untuk kalian belajar mandiri ataupun di grup ya. Nah, itu tadi kalau misalkan ada masalah silahkan langsung, nggak usah malu. Kalian bisa WA saya ataupun email. Kalau malu secara individu mungkin perwakilan dari grupnya silahkan bertanya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena baru hari pertama, insya Allah minggu depan nggak akan lebih dari jam 12 lah ya. Capek juga ngomong lama-lama. Tadi kita kelamaan di perkenalan sih ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya N ya.